Shalom semuanya, semangat pagi, selamat hari Sabtu. Jos Gandos, Gaspol, bakar terus. Mari dengan cepat Bapak Ibu Saudara, kita akan siapkan hati untuk firman Tuhan. Jangan lupa nanti malam jam 7 kita masuk lagi doa perkabungan. Kemarin saya memberi tema yaitu mabuk oleh roh, dan ini yang Tuhan kehendaki. Saatnya gereja melahirkan Samuel akhir zaman. Keselamatan akan terjadi. Mari Bapak Ibu Saudara merapat semuanya. Kita buka di dalam 1 Korintus 14. 1 Korintus 14. Kita baca ayat 1. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia. Ia membangun, menasihati dan menghibur. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Katakan amin. Kita baca ayat 15. Ayat 14. Ayat 14. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Ayat 18, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Katakan amin. Berbahagialah Bapak Ibu yang mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukan dalam hidupnya. Saya memberi judul pesan Tuhan pagi hari ini adalah pentingnya berbahasa roh. Pentingnya berbahasa roh. Bapak Ibu Saudara, bahasa roh ini adalah karunia yang harus kita kejar. Tidak peduli gereja lain setuju atau tidak. Tidak peduli penafsirannya menurut mereka salah atau benar. Yang penting di sini adalah saudara mengalami sendiri. Jika bahasa roh yang saudara punya itu membangun iman saudara, membangun roh saudara, memberikan damai dan ketenangan, itulah yang benar. Bapak Ibu Saudara, Pentakosta itu ditandai dengan Roh Kudus turun, dengan manifestasi yaitu speak in tongue, bahasa roh.
Bahasa roh tidak boleh diperdebatkan. Bahasa roh itu dialami. Bapak, Ibu, Saudara, Rasul Paulus menjelaskan, kalau aku berbahasa roh, maka akal budiku tidak berdoa, yang berdoa rohku. Bapak, Ibu, Saudara, bersyukurlah kita memiliki karunia bahasa roh, sebab kita melatih roh kita berdoa. Jika kita berdoa dengan akal budi, maka akal budi kita yang berdoa. Penting sekali karunia bahasa roh. Karena bahasa roh itu kita tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kita berkata kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudara, firman Tuhan di dalam surat Efesus 6, pakailah pedang roh, senjata Allah, bahasa roh. Bahkan Rasul Paulus menasihati supaya kita berdiri di atas dasar iman yang suci dan berdoa dalam roh. Semua yang tertulis berdoa dalam roh itu adalah roh kita yang berdoa. Bapak, Ibu, Saudara, dalam surat Roma 8, Roh Kudus berdoa dengan keluh kesah. Bapak, Ibu, Saudara, keluh kesah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Itulah bahasa roh. Setiap orang yang berbahasa roh, di dalamnya ada keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Bahasa roh bukan sekedar hanya skill, hanya keterampilan. Berbahasa roh itu adalah erangan. Orang yang berbahasa roh, di dalam dirinya ada keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Bapak, Ibu, Saudara, di dalam surat Roma 8 ayat ke-26, di situ dikatakan bahwa roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, but the Spirit Himself makes intercession for us with groanings which cannot be uttered. Bapak, Ibu, Saudara, Roh Kudus berdoa untuk kita dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Itu adalah doa syafaat intercessor. Maka itu Bapak, Ibu, Saudara, sesungguhnya ketika Bapak, Ibu, Saudara mendapat karunia berbahasa roh, saudara sedang bersyafaat, saudara sedang mengerang. Bapak, Ibu, Saudara, doa erangan itu bahasa roh. Bahasa roh itu bukan sekedar hanya karunia, tetapi Roh Kudus bersyafaat, intercession for us. Intercession for us itu Roh Kudus berdoa syafaat untuk kita, sebagaimana Tuhan Yesus pengantara kita. Tuhan Yesus adalah intercessor. Tuhan Yesus pengantara kita, pendoa syafaat. Jadi bahasa roh bukan hanya pamer, karena gereja karismatik, gereja Pentakosta, ketika kita menyembah, kita memakai bahasa roh. Ada pertanyaan, orang-orang berkata, Pak, bukankah harus diartikan? Betul, kalau kita mengajar maka kita harus mengartikan. Tapi kalau kita berdoa bahasa roh, tidak perlu diartikan, kecuali saudara mendapatkan pengertian. Tetapi itu adalah keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Bapak, Ibu, Saudara, ketika seorang berbahasa roh, mereka berkata-kata dengan bahasa roh, maka rohnya yang berkata-kata. Ketika mereka menyembah dengan bahasa roh, maka rohlah yang menyembah.
Bapak Ibu Saudara, orang yang menyembah dalam bahasa roh, maka jemaat tidak perlu dia mengetahui apa artinya, karena dia pun harus menyembah. Kecuali kita berkumpul untuk mengajar. Ketika saudara mengajar, lebih baik memakai 5 kata yang dimengerti daripada ribuan bahasa roh. Jadi Alkitab menyarankan, jika saudara mengajar dalam pertemuan, diskusi, jangan bahasa roh itu betul. Tetapi kalau saudara berkumpul berdoa syafaat mengerang, kita hanya perlu didengar oleh Bapa Elohim, dan Tuhan Yesus tidak perlu didengar saudara kita. Mari jangan ragu-ragu berbahasa roh Bapak Ibu Saudara, karena hari ini Tuhan mau saudara mabuk oleh roh. Amin. Mari saudara aktifkan bahasa rohmu. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum menerima karunia bahasa roh, Bapak Ibu Saudara boleh berdoa minta dalam nama Tuhan Yesus, maka saudara akan mendapat karunia. Tapi jika Bapak Ibu Saudara kesukaran, hubungi nomor telepon saya yang ada di description YouTube ini. Saya akan layani dengan melalui telepon, maka karunia bahasa roh pasti saudara terima. Saya katakan pasti, karena apa? Karena di dalam diri saudara sudah ada empati kepada kerajaan surga, sudah ada keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Itulah pekerjaan Roh Kudus, dan itu akan naik keluar ke mulut kita, dan kita akan berbahasa roh. Korepe sandara parapase. Bapak Ibu Saudara, mari kejarlah karunia itu, terlebih bernubuat. Bapak Ibu Saudara, orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, dia berkata kepada Allah. Orang yang bernubuat, dia berkata-kata kepada manusia. Bahasa roh membangun diri kita, nubuat membangun orang lain. Bapak Ibu Saudara, ketika saudara punya keluhan yang tak terucapkan dan Anda berbahasa roh, maka roh nubuat akan mengalir keluar dari mulutmu. Engkau akan mengerti rahasia-rahasia roh. Saudara akan mengerti rahasia-rahasia yang tersembunyi, disingkapkan. Ada penyingkapan pewahyuan-pewahyuan yang dahsyat. Amin. Maka penting sekali berbahasa roh. Dan saya punya iman yang sangat kuat. Ketika saya mendoakan orang berbahasa roh, orang ini pasti berbahasa roh. Karena itu karunia. Karunia itu harus dikejar. Karunia itu harus diusahakan. Karunia itu bukan tergantung dari Tuhan. Karunia itu tergantung kita. Kalau saudara mau terima karunia, saudara harus berusaha. Kalau tidak, saudara tidak mau berusaha, saudara tidak mendapat. Ada banyak orang tidak mengerti. Mereka tidak mengerti karunia itu hadiah. Karunia itu hadiah atau gift. Hadiah itu diberikan kepada orang yang mau terima. Bapak Ibu Saudara, dan kita harus mengusahakan untuk mendapatkannya, mengejar. Sehingga Rasul Paulus mengajarkan, kejarlah kasih. Kasih perlu dikejar, tapi kejarlah juga karunia-karunia, terutama juga bernubuat. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu Saudara, di masa Pentakosta ini, bagi yang saudara sudah berbahasa roh, mari mengertilah, bahasa roh itu mengalir keluar dari mulutmu, karena ada keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Keluhan-keluhan yang tak terucapkan itu dari Roh Kudus. Maka itu bahasa roh itu bukan sembarangan. Kalau saudara bahasa roh dengan benar, engkau tidak merokok. Kalau saudara bahasa roh dengan benar, hidupmu tertib.
Kalau engkau punya karunia bahasa roh, maka engkau adalah rohaniawan, rohaniawati, hamba Allah, hamba Kristus. Kalau engkau berbahasa roh, maka engkau tidak gosip. Kalau engkau berbahasa roh, maka engkau tidak akan memfitnah. Engkau tidak akan berbohong. Karaktermu baik. Bapak Ibu Saudara, saya menyaksikan, melihat dengan mata kepala saya sendiri. Bahkan saya mengetahui orang itu bahasa rohnya sangat kencang, tetapi karakternya buruk. Bapak Ibu Saudara, bahasa roh yang kencang karakternya buruk. Bahasa roh itu hanya skill, hanya keterampilan. Anak-anak saja bisa, saudara. Anak-anak saja bisa. Tetapi bahasa roh yang benar-benar keluar dari keluhan yang tak terucapkan dari Roh Kudus, maka bahasa roh itu akan menghasilkan nubuatan dan menghasilkan hidup yang diubahkan, dan imannya semakin kokoh dan teguh. Dengar Bapak Ibu Saudara, kita harus perlu mengerti kebenaran berbahasa roh. Sekali lagi, jangan berbahasa roh sebagai keterampilan. Tidak ada gunanya. Bahasa roh yang benar mengubahkan diri saudara dulu, baru bahasa roh itu adalah intercession. Orang-orang yang hidupnya suci dan saleh, ketika dia bahasa roh, maka bahasa rohnya naik ke tata Allah. Tetapi orang-orang yang hidupnya kotor, karakternya tidak berubah, mulutnya culas, penuh gosip, kotor, maka bahasa rohnya tidak pernah naik ke hadirat Allah. Karena itu seperti kata-kata yang sia-sia, sebab keluarnya tidak dari keluhan. Bapak Ibu Saudara, bahasa roh yang keluar dari keluhan yang tak terucapkan, itulah bahasa roh yang dahsyat. Ketika orang berbahasa roh, saudara, tiba-tiba saudara berbahasa roh, bahasa rohmu didasari oleh hancur hati. Bapak Ibu Saudara, apa yang saudara naikkan di hadapan Allah, itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Di belahan bumi yang lain mungkin ada orang yang sedang ada masalah, ada jiwa-jiwa yang sedang terpuruk, ada orang-orang yang hidup dalam kegelapan, ada orang-orang yang mau bunuh diri, ada orang-orang yang sedang hidup dalam kekacauan. Ketika saudara berbahasa roh dan keluhan yang tak terucapkan itu, ada kelepasan terjadi di belahan dunia yang lain. Orang-orang yang mau melakukan tindakan kejahatan tiba-tiba batal. Itu karena doa intercession, saudara. Maka itu kenapa Tuhan beri karunia. Karena karunia bahasa roh itu dahsyat. Maka tuh di dalam surat Roma 8 saya bacakan lagi supaya saudara mengerti. Demikian juga Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Saudara, kita tidak tahu keadaan dunia, kita tidak tahu belahan yang lain, kita tidak tahu yang ada terjadi di Eropa, kita tidak tahu keluarga demi keluarga. Kita tidak tahu bagaimana kita berdoa. Kita tidak tahu itu karena kita berdoa dengan akal budi. Tetapi Roh Kudus sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Siapakah yang berdoa dengan keluhan tidak terucapkan? Orang yang berbahasa roh, saudara.
Jadi Bapak Ibu Saudara harus mengerti bahasa roh itu adalah doa intercession, doa syafaat, keluhan tak terucapkan. Saudara, doa bahasa roh itu bisa melepaskan orang-orang di Afrika, orang-orang di Timur Tengah, orang-orang yang sedang mencari Tuhan. Dengan keluhan yang tak terucapkan itu sampai saudara. Bapak Ibu Saudara, sungguh luar biasa. 27, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu. Yes, saudara, doa bahasa roh. Kita tidak berdoa atau berbicara kepada manusia, tetapi kita berbicara kepada Allah, Yehova, Yahweh, Rafa. Bapak Ibu Saudara, yang mengerti hanya Allah Bapa dan Tuhan Yesus serta Roh Kudus. Kita berdoa kepada Bapa, bukan kepada manusia. Kita berbicara, ya, sebagaimana yang dikatakan tadi, orang yang berdoa bahasa roh, dia berkata-kata bukan kepada manusia, tapi kepada Allah. Dan Bapa menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud roh itu. Bukankah Roh Kudus ada dalam diri kita? Ketika roh kita bersama Roh Kudus, kita berdoa bahasa roh, ada keluhan yang tak terucapkan, dan hanya Bapa Elohim dan Tuhan Yesus yang mengerti. Tiba-tiba di belahan dunia yang lain, saudara, ada orang yang mengalami kelepasan, ada orang yang dijamah Tuhan. Oleh karena itu, perhatikan, Allah menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud roh itu. Hanya Bapa yang mengerti doa bahasa roh. Kita memang diberi roh pengertian juga, tetapi doa bahasa roh itu intercession, doa syafaat yang dimengerti oleh Bapa. Maksud roh itu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah. Berdoa untuk orang-orang kudus. Siapa orang-orang kudus? Saudara dan saya, gereja Tuhan, dan orang-orang yang akan dijamah dipilihnya. Ada kesaksian, Bapak Ibu, seorang hamba Tuhan bersaksi, bahasa roh terus dia, saudara, bahasa roh, tiba-tiba Tuhan taruh bahasa roh, terus dia bahasa roh mengerang. Saudara, ada kesaksian di belahan tempat yang lain, ada orang bunuh diri tidak jadi, Bapak Ibu Saudara. Bahasa roh itu luar biasa. Bukan sekedar lalala masuk PPP, bukan sekedar itu, Bapak Ibu Saudara. Kita tidak latah. Orang yang bahasa roh tapi masih merokok, orang bahasa roh masih minum minuman keras mabuk, orang bahasa roh masih rentenir, orang bahasa roh masih melakukan tindakan-tindakan buruk, orang bahasa roh masih mulutnya kotor, culas, suka miso. Saudara, bahasa rohmu bukan dari Tuhan. Revisi. Sungguh-sungguh. Sejak tahun 99 saya berbahasa roh, Bapak Ibu, sampai sekarang. Dan saudara melihat hasil bahasa roh dalam hidup saya. Karena bahasa roh yang saya lakukan bukan didasari oleh keterampilan, bukan asbun, bukan asbun asal bunyi. Sebagaimana yang saya ceritakan, orang ini bahasa rohnya kencang, tetapi hidupnya kotor, tipu sana tipu sini. Mungkinkah orang berbahasa roh dan tipu sana tipu sini? Memang Bapak Ibu Saudara, benih-benih dosa itu masih ada dalam hidup kita, walaupun dia tidak punya kuasa. Hamba Tuhan kaliber Benny Hinn, kaliber siapapun, bahkan Billy Graham, orang-orang yang ngetop di Indonesia, di luar negeri, bisa jatuh dalam perzinahan. Tapi itu kekilafan, saudara, bukan karakter. Kekilafan itu bisa. Justru bahasa roh itu akan menolong kita kalau saudara benar berbahasa roh. Katakan amin.
Allah yang menyelidiki hati nurani mengerti maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Ada orang-orang kudus yang diselamatkan. Maka ayat 28 berfirman, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu Saudara, ketika kita berbahasa roh, Allah turut bekerja dalam segala hal. Ada keluhan-keluhan yang tak terucapkan, dan yang mengerti itu Bapa. Bapa menyelidiki maksud daripada keluhan tak terucapkan. Dengan doa akal budi sudah kehabisan kata-kata. Ketika tahun 99, Bapak Ibu Saudara, 99 saya berbahasa roh. Itu saya minta sendiri kepada Bapa di surga. Saya tidak didoakan khusus, tidak. Saya rindu, saya berkata, Bapa, aku minta dalam nama Tuhan Yesus bahasa roh. Dan waktu itu saya tidak mengerti, tidak ada yang membimbing saya. Dan waktu ada doa altar call, saya datang dengan hati, yaitu Tuhan, aku mau doa bahasa roh. Dan waktu itu pendeta ini mendoakan bukan bahasa roh, dia hanya tumpang tangan dan saya berbahasa roh. Dan Tuhan ajarkan untuk memulai kata-kata di mulut saya. Saya waktu itu mulai dengan kata-kata kirana masih, langsung bro, saudara. Sejak itu saya bahasa roh. Kemudian saya berdoa untuk istri saya bahasa roh. Dan semua keluarga bahasa roh. Tapi bukan bahasa roh sembarangan, Bapak Ibu Saudara. Dan disitulah Allah turut bekerja dalam segala hal. Dengar, Allah turut bekerja dalam segala hal. Artinya Tuhan mencari partner doa. Roh Kudus mencari partner doa. Orang yang berbahasa roh, saudara, dia punya karunia itu bersama Roh Kudus dia berdoa. Bukan akal budinya yang berdoa, tapi rohnya. Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang bertanya, Pak, apakah semua orang Kristen pasti bisa bahasa roh? Jawaban saya adalah bukan pasti, tetapi berpotensi. Dengar, semua orang Kristen berpotensi berbahasa roh karena Roh Kudus ada di dalam hatinya. Tapi tidak pasti, karena apa? Bahasa roh bukan tergantung Tuhan. Bahasa roh tergantung kita. Kita mau atau tidak. Sesuatu hal yang aneh, jika dua gereja, satu gereja tidak ada yang bahasa roh, dan satu gereja semua berbahasa roh. Apa yang membedakan? Yang membedakan bukan Tuhan. Tuhannya sama, Allahnya sama, rohnya sama. Yang membedakan adalah siapa? Manusianya tidak sama. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita jangan pernah mengecilkan juga orang yang tidak bahasa roh. Jangan juga menghina, melarang orang berbahasa roh. Orang yang tidak bahasa roh, dia tetap berdoa. Tetapi saudara yang berbahasa roh, saudara berdoa dengan keluhan-keluhan, dengan bahasa roh, intercession. Doa saudara luar biasa. Maka Allah turut bekerja dalam segala hal. Turut bekerja kenapa? Karena ada kerjasama antara Roh Kudus dan roh kita. Maka itu penting sekali. Mari ambil momen ini Bapak Ibu Saudara. Sebentar sebelum saya tutup, nanti saya akan berdoa bagi saudara rindu bahasa roh dan langsung bisa bahasa roh. Asal saudara punya keluhan beban jiwa-jiwa, asal saudara mengerang, Tuhan, aku mau menjadi pendoa syafaat. Bapa, aku mau menjadi pendoa kiamat. Dan saya percaya mulutmu akan keluar bahasa roh. Dan itu tidak boleh diberhentikan. Artinya saudara harus latih terus setiap hari. Bapak Ibu Saudara, kadang di masa-masa yang tenang, tiba-tiba roh ini bergejolak.
Kita bisa bahasa roh saudara, padahal kita tidak ada masalah, tapi kita karena apa? Karena kita berdoa bagi orang-orang kudus, mungkin ada di Afrika, di Timur Tengah, ada di Asia, bahkan di belahan bumi yang lain. Ada orang-orang yang membutuhkan pertolongan, tetapi saudara, akal budimu tidak ngerti, namun rohmu mengerti. Saudara, aktifkan bahasa rohmu. Jangan dengar pengajar-pengajar yang palsu. Jangan dengar pendeta-pendeta sehebat apapun. Kalau mereka menghina bahasa roh, kalau mereka melarang bahasa roh, jangan hiraukan. Bapak Ibu Saudara, bersama saya kita tahu kebenaran firman Tuhan. Sebab Roh Kudus itu hadir. Roh Kudus itu nyata. Dia pribadi ketiga Allah. Dialah yang memberikan keluhan-keluhan tak terucapkan dan keluar dari mulut kita, yaitu bahasa roh. Saudara dengar di surat Wahyu 10, ketika malaikat Tuhan memberikan gulungan kitab untuk dimakan dan Yohanes memakannya. Saudara, ketika Yohanes memakannya, maka terasa manis di mulut, tetapi di perut pahit. Maka malaikat berkata, bernubuatlah. Keluar dari mulutnya nubuat. Saudara, berbahasa roh itu adalah doa intercession. Bahasa roh itu adalah doa syafaat. Tetapi bahasa roh itu juga bernubuat. Saudara dengar, engkau akan diberi pengertian. Sejak saya berbahasa roh, roh nubuat itu mengalir. Saya bisa mengerti. Saya berkata-kata dengan bahasa akal budi. Bahasa roh itu juga nubuatan. Katakan amin. Urut pasandara para yamase. Mari Bapak Ibu Saudara, saat ini, bagi saudara yang hari ini baru mengerti tentang bahasa roh, saudara sudah punya karunia bahasa roh, mari minta dibaharui bahasa rohmu. Ayo buka dua tanganmu, minta dibaharui bahasa rohmu, supaya bahasa rohmu benar. Bahasa roh yang benar mengubahkan hidup seseorang, dan bahasa roh yang benar memberikan keluhan-keluhan dalam hatimu, beban yang luar biasa. Bagi saudara yang belum sama sekali bahasa roh, mari terimalah saat ini. Terimalah saat ini dan buka hatimu saat ini. Terima, engkau berbahasa roh saat ini. Ayo, korepa sandara paraba. Yes, Roh Kudus menjamah. Betul, yes. Terus korapa rapa, terima. Buka suara terus, yes. Korema rama 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 so onerema rama sanda karama ya ramase oropose. Ayo bahasa roh semua. Inna rama rama. Tuhan beri beban, Tuhan beri keluh kesah. Ayo terus mengerang keluh kesah yang tidak terucapkan. Sodom dan Gomora ada keluh kesah yang tak terucapkan. Bapa turun, Bapa memperhatikan, Bapa mengingat, Bapa menjawab setiap doa keluh kesah. Ayo bahasa roh yang sudah dikaruniai bahasa roh, revisi kembali, murni angkat hatimu. Korepe sande koromalamase. Yang belum bahasa roh, terima, buka suara. Korepa sande koto koroma. Yes, yes, penuh. Bakar. Rumahmu akan dipenuhi oleh roh, kamarmu dipenuhi roh, engkau akan dikuasai dengan roh, dan hatimu diberi bebannya Tuhan. Maka Allah Bapa akan menyelidiki hati nuranimu dan mengetahui maksud roh itu, dan roh itu bersyafaat bagi orang-orang kudus, orang-orang yang kemudian menjadi percaya. Ada belahan bumi lain, di belahan negara yang lain, ada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Urepe sando korama ramase uno korepe pepe pase. Pentingnya bahasa roh. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa supaya gereja-gereja Tuhan dipenuhi roh, supaya ada manifestasi roh. Urepere, bukan sekedar kepentingan, kepintaran, filsafat. Semuanya itu hanya pola pikir. Tetapi saudara, bahasa roh melampaui pola pikir. Itu keluhan-keluhan datang dari
dari surga. Urepesekanarama. Revisi bahasa roh saudara. Mari dengar, ada orang yang bahasa rohnya nggak benar. Revisi, yaitu didasarkan dari hati, bukan dari kalimat bahasa roh. Bahasa roh itu bukan terdiri dari kalimat yang benar atau tidak. Hatimu yang dibenarkan. Kalau hatimu benar, bahasa rohmu benar. Sekali lagi dengar, bukan oleh karena kosakata, bukan karena konsonan vokal, bukan karena cantiknya bahasa rohmu, tidak, tapi cantik hatimu, suci hatimu, benar hatimu. Engkau mengerang. Engkau akan melihat perubahan, engkau akan melihat mujizat, engkau akan melihat sesuatu yang dahsyat terjadi, engkau akan melihat terobosan. Engkau akan melihat terobosan kalau bahasa rohmu benar, didasarkan hati yang benar, didasarkan keluhan yang benar, didasarkan hati yang murni. Bahasa rohmu benar. Urepes, bukan indahnya bahasa roh. Bahasa roh yang indah percuma saudara kalau bukan hatinya indah. Urepesoko narimaramasu. Urepesoko pakar pagi hari. Ayo revisi bahasa roh semua. Ayo bahasa roh. Ulumurepere malamaramase. Kolalama, Allah akan menyelidiki hatimu dan Dia akan mengetahui maksud roh itu. Kolalala parapase. Mari yang baru berbahasa roh, terus bahasa roh. Lidahmu tidak akan pernah berhenti. Mari angkat tanganmu, sembah. Kolalala maripese konomose. Ando koripase kandarapapapase. Ando korimasanda rapase. Ando korimarama-rama-ramase. Rama. Nanti malam jam 7 kita akan mengerang berkeluh kesah bersama-sama. Saya percaya akan terjadi keselamatan. Jangan padamkan rohmu. Bahasa roh terus. Uripasando korimalallamase. Uripasando korimalarramaya masuk. Ucapkan syukur Bapak Ibu Saudara. Saya percaya lawatan Tuhan terjadi meskipun melalui live streaming. Di kamar-kamar saudara, Roh Allah hadir. Tuhan Yesus datang menjamah. Engkau diubahkan, engkau dibaharui, engkau mengalami breakthrough, dan doamu berbeda. Mulai pagi hari doa bahasa rohmu berbeda. Doa-doamu berbeda. Oh haleluya. Korepe sana ramase. Korararamase. Engkau tidak akan pernah berhenti. Hatimu bergetar terus dan kau akan berdoa dalam bahasa roh dengan keluhan-keluhan tak terucapkan. Maka Allah Bapa menyelidiki hati nurani dan mengerti maksud Roh Kudus. Allah turut bekerja dalam segala hal. Uribashikaraparapasin. Koraparaparaparaparaparaparapasi. Koraparaparaparaparaparaparapasi. Ucapkan syukur. Terima kasih Bapa buat pagi ini. Engkau melawat kami. Kami bersyukur. Kiranya pasukan doa kiamat Engkau perlengkapi dengan senjata dari tempat maha tinggi. Sebab Tuhan Yesus yang berfirman, kamu akan diperlengkapi dengan kuasa dari tempat maha tinggi, yaitu Roh Kudus, dan karunia bahasa roh dipakai. Bapa, hamba berdoa buat para pendeta yang menentang bahasa roh, buat gereja-gereja yang menolak bahasa roh. Bahkan mereka kadang menghina, mengolok-ngolok orang bahasa roh. Dan akhirnya banyak jemaat-jemaat mereka yang mengolok-ngolok. Ampuni Bapa,
karena mereka tidak mengerti. Ya Bapa, pakai NCC Internasional untuk kami boleh menyuarakan kebenaran sesuai apa yang tertulis di kitab suci. Bapa, kami menghargai, menghormati orang-orang yang belum dikaruniai bahasa roh. Kiranya mereka memiliki kerinduan, tetapi jika tidak, mereka tetap memiliki doa syafaat, supaya mereka pun dipakai bagi orang-orang yang sudah berbahasa roh. Bapa, kiranya kami boleh menjadi teladan. Kiranya kami boleh berdiri di depan, menuntun, bersyafaat. Hidup kami menjadi berkat. Bapa, kami bersyukur. Hamba menyerahkan imammu yang bertugas sepanjang hari ini, bahkan nanti doa perkabungan jam 7 sampai setengah 9 malam. Bersama-sama ya Bapa, bersama-sama kami akan mengerang dan berbahasa roh. Kami rindu terus berbahasa roh, sebab kami tahu kehendak-Mu Bapa. Terpuji nama-Mu. Bapak Ibu Saudara, buka kedua tangan-Mu, terimalah pengurapan minyak dan anggur persetujuan dengan tubuh dan darah putranya Yesus Kristus yang menyucikan, menyembuhkan. Berkat kehidupan turun atas-Mu dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yang sudah menerima berkat Tuhan bersama katakan amin. God bless you all. Tetap semangat, maju terus.